Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatul Aidi dengan NIM 2106664 akan menpresentasikan mengenai permintaan agregat 2 penerapan model ISLM. Dengan dosen pengaku Bapak Dr. Alfon Satrianto, SEMP. Kuliah Teori Ekonomi Makro 2. Subbabnya itu satu menjelaskan fluktuasi dengan model ISLM, dua ISLM sebagai teori permintaan agregat, tiga depresi besar. Satu menjelaskan fluktuasi dengan model ISLM. Perpotongan kurva IS dan kurva LM menentukan tingkat pendapatan nasional. Ketika salah satu dari kedua kurva ini bergeser, equilibrium jangka pendek perekonomian berubah dan pendapatan nasional berfluktuasi. Pada bagian ini kita kaji bagaimana perubahan kebijakan dan guncangan terhadap perekonomian bisa menyebabkan kurva tersebut bergeser. Bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS dan mengubah equilibrium jangka pendek. Perubahan kebijakan fiskal mempengaruhi pengeluaran yang direncanakan dan menggeser kurva IS. Model ISLM menunjukkan bagaimana pergeseran dalam kurva IS ini mempengaruhi pendapatan dan tingkat bunga. Perubahan belanja pemerintah. Perhatikanlah kenaikan dalam belanja pemerintah sebesar AG. Peganda belanja pemerintah, the government purchase multiplier, dalam perpotongan Keynesian menyatakan bahwa pada tingkat bunga berapapun, perubahan dalam kebijakan fiskal ini menaikkan tingkat pendapatan sebesar AG atau 1 MPC. Kenaikan belanja pemerintah dalam model ISLM, kenaikan belanja pemerintah menggeser kurva IS ke kanan. Equilibrium bergerak dari titik A ke titik B, pendapatan meningkat dari Y ke Y2, dan tingkat bunga naik dari R ke R2. Perubahan pajak. Dalam model ISLM, perubahan pajak mempengaruhi perekonomian seperti halnya perubahan belanja pemerintah, kecuali bahwa pajak mempengaruhi pengeluaran melalui konsumsi. Perhatikanlah, misalnya penurunan pajak sebesar AT, pemotongan pajak mendorong konsumen berbelanja lebih banyak dan karena itu meningkatkan pengeluaran yang direncanakan. Pengganda pajak dalam perpotongan Keynesian menyatakan bahwa pada tingkat bunga berapapun, perubahan kebijakan ini menaikkan tingkat pendapatan sebesar AT kali MPC per 1 kurang MPC. Karena itu, sebagaimana ditunjukkan gambar di bawah, kurva IS bergeser ke kanan sebesar jumlah ini equilibrium perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Penurunan pajak dalam model ISLM, penurunan pajak menggeser kurva IS ke kanan, equilibrium bergerak dari titik A ke titik B, pendapatan meningkat dari Y1 ke Y2, dan tingkat bunga naik dari R1 ke R2. Bagaimana kebijakan mempengaruhi dan mengubah equilibrium jangka pendek? Model ISLM menunjukkan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dengan mengubah tingkat bunga. Kesimpulan ini mempertajam analisis kita tentang kebijakan moneter pada bab 9. Pada bab itu, kita menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, ketika harga bersifat kaku, ekspansi jumlah uang beredar meningkatkan pendapatan, tetapi kita tidak membahas bagaimana ekspansi moneter mendorong pengeluaran yang lebih besar atas barang dan jasa, sebuah proses yang disebut mekanisme transmisi moneter. Model ISLM menunjukkan bagian penting dari mekanisme kenaikan jumlah uang beredar menurunkan tingkat bunga, yang mendorong investasi serta memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Bab berikutnya menunjukkan pada perekonomian terbuka, kurs juga memegang peranan pada mekanisme transmisi moneter, tapi untuk perekonomian besar seperti Amerika Serikat, tingkat bunga memegang peranan penting. Interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter.
Ketika menganalisis setiap perubahan dalam kebijakan moneter atau fiskal, penting untuk mengingat bahwa para pembuat kebijakan yang mengendalikan sarana kebijakan ini menyadari apa yang dilakukan para pembuat kebijakan lainnya. Karena itu, perubahan dalam satu kebijakan dapat mempengaruhi kebijakan lain, dan kesaling tergantungan ini bisa mengubah dampak dari perubahan kebijakan tersebut. Guncangan dalam model ISLM. Guncangan pada kurva IS merupakan perubahan eksogen dalam permintaan terhadap barang dan jasa. Sebagian ekonom, termasuk Keynes, menekankan bahwa perubahan dalam permintaan tersebut bisa muncul dari nafsu hewani atau animal spirits, investor gelombang eksogen, serta mungkin pemuasan diri dari optimisme dan pesimisme. Guncangan pada kurva LM muncul dari perubahan eksogen dalam permintaan terhadap uang. Misalnya, anggaplah bahwa pembatasan baru atas ketersediaan kartu kredit meningkatkan jumlah uang yang dipegang masyarakat. Namun demikian, ingatlah bahwa fluktuasi semacam itu tidak menguntungkan para pembuat kebijakan, dapat mencoba menggunakan secara kebijakan moneter dan fiskal untuk mengurangi guncangan eksogen. Jika para pembuat kebijakan cukup gesit dan profesional, harus diakui jika yang sangat besar, guncangan pada kurva IS atau kurva LM tidak akan menyebabkan fluktuasi dalam pendapatan atau kesempatan kerja. Apakah instrumen kebijakan jumlah uang beredar atau tingkat bunga? Analisis kita tentang kebijakan moneter didasarkan pada asumsi bahwa Fed mempengaruhi perekonomian dengan mengendalikan jumlah uang beredar. Sebaliknya, ketika media melaporkan perubahan kebijakan Fed, mereka hanya mengatakan bahwa Fed telah menaikkan atau menurunkan tingkat bunga. Mana yang benar, meskipun kedua pandangan tersebut terlihat berbeda, keduanya benar dan sangat penting untuk memahami alasannya. Dewasa ini, Fed menggunakan tingkat bunga federal, tingkat bunga yang dibebankan bank kepada bank lain untuk pinjaman antar bank atau overnight loans sebagai instrumen kebijakan jangka pendeknya. Ini berarti bahwa ketika Komite Pasar Terbuka Federal bertemu setiap 6 minggu untuk menerapkan kebijakan moneter, mereka menetapkan target tingkat bunga yang akan diberlakukan sampai pertemuan berikutnya. Setelah pertemuan usai, para pedagang obligasi Fed di New York diperintahkan melakukan operasi pasar terbuka yang diberlakukan untuk mencapai target itu. Operasi pasar terbuka ini mengubah jumlah uang beredar dan menggeser kurva LM sehingga tingkat bunga equilibrium yang ditemukan oleh perpotongan kurva SLM sama dengan tingkat bunga target yang telah ditentukan oleh Komite Pasar Terbuka Federal. 2. ISLM sebagai teori permintaan agregat. Dari model ISLM ke kurva permintaan agregat. Untuk memahami determinan permintaan agregat secara lebih lengkap, sekarang kita gunakan model ISLM bukan teori kuantitas untuk menderivasi kurva permintaan agregat pertama. Kita menggunakan model ISLM untuk menunjukkan mengapa pendapatan nasional turun ketika tingkat harga naik, yaitu mengapa kurva permintaan agregat menjadi ke bawah. Kedua, kita kaji apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Perubahan pendapatan dalam model ISLM yang disebabkan oleh perubahan tingkat harga menunjukkan pergerakan di sepanjang kurva permintaan agregat. Perubahan pendapatan dalam model ISLM untuk tingkat harga tetap menunjukkan pergeseran dalam kurva permintaan agregat. Menderivasi kurva permintaan agregat dengan model ISLM. Bagian A menunjukkan model SLM. Kenaikan tingkat harga dari P1 ke P2 menurunkan keseimbangan uang yield dan menggeser kurva LM ke atas. Pergeseran dalam kurva LM menurunkan pendapatan dari Y2. Bagian B menunjukkan bahwa kurva permintaan agregat yang meringkas hubungan antara tingkat harga dan pendapatan ini. Makin tinggi tingkat harga, semakin rendah tingkat pendapatan. Modal SLM dalam jangka panjang. Equilibrium jangka pendek dan jangka panjang, kita bisa membandingkan equilibrium jangka pendek dan jangka panjang dengan menggunakan kurva SLM pada bagian A, kurva penawaran agregat permintaan agregat pada bagian B. Dalam jangka pendek, tingkat harga tidak bergerak pada P.
Equilibrium perekonomian jangka pendek adalah titik K. Dalam jangka panjang, tingkat harga disesuaikan sehingga perekonomian berada pada titik alamiah. Equilibrium jangka panjang adalah titik K. Untuk melakukan modifikasi, kita bisa membayangkan perekonomian sebagaimana digambarkan oleh tiga persamaan. Dua persamaan yang pertama adalah persamaan S dan R. Y sama dengan C kali Y kurang T tambah I kali R tambah G. Itu ya, IS. E per P sama dengan L dikali R, Y. Persamaan IS menjelaskan pasar barang dan persamaan R menggambarkan pasar uang. Kedua persamaan itu memuat tiga variabel endogen, yaitu Y, P, dan R. Untuk melengkapi sistem tersebut, kita butuh persamaan ketiga pendekatan Keynesian untuk melengkapi model dengan asumsi harga tetap, sehingga persamaan ketiga Keynesian adalah P sama dengan P1. Asumsi ini menunjukkan bahwa Y harus disesuaikan untuk memenuhi persamaan IS dan LM. Pendekatan klasik melengkapi model dengan asumsi bahwa output mencapai tingkat alamiahnya, sehingga persamaan ketiga klasik adalah Y sama dengan G. Asumsi ini menunjukkan bahwa R dan P harus disesuaikan untuk memenuhi persamaan IS dan LM. Jadi pendekatan klasik mengasumsikan bahwa output tetap dan harga berubah untuk memenuhi kondisi equilibrium pada pasar barang dan pasar uang, sedangkan pendekatan Keynesian mengasumsikan bahwa tingkat harga tetap dan output berubah untuk memenuhi kondisi keseimbangan. 3. Depresiasi besar. Hipotesis pengeluaran. Guncangan pada kurva IS pandangan ini biasanya disebut hipotesis pengeluaran atau spending hypothesis. Karena meletakkan kesalahan utama terjadinya depresi besar pada penurunan kemudian dalam pengeluaran atas barang dan jasa. Begitu depresi besar terjadi, beberapa peristiwa yang dapat mengurangi pengeluaran pun terjadi. Pertama, banyak bank bangkrut pada awal tahun 1930-an, yang sebagian disebabkan oleh undang-undang perbankan yang tidak memadai, dan kegagalan bank-bank ini telah memperburuk penurunan dalam pengeluaran investasi. Bank memainkan peran penting dalam mendapatkan dana yang disediakan untuk investasi ke rumah tangga dan perusahaan yang bisa menggunakan penutupan bank-bank pada awal tahun 1930-an membuat beberapa perusahaan tidak mendapatkan dana yang mereka butuhkan untuk investasi modal, dan karena itu menyebabkan pergeseran kontraktif lanjutan dalam investasi. Hipotesis uang guncangan pada kurva LM. Dengan menggunakan model ISLM, kita bisa menginterpretasi hipotesis uang ketika menjelaskan depresi besar melalui pergeseran kontraktif dalam kurva LM. Namun demikian, tampaknya dengan cara ini hipotesis uang memiliki dua masalah. Masalah utama adalah perilaku keseimbangan uang real. Kebijakan moneter menyebabkan pergeseran kontraktif dalam kurva LM hanya jika keseimbangan uang real turun. Tapi tahun 1929 sampai 1931 keseimbangan uang real naik sedikit karena penurunan jumlah uang beredar, diikuti dengan penurunan yang lebih besar dalam tingkat harga. Meskipun kontraksi moneter mungkin merupakan penyebab terjadinya kenaikan tingkat pengangguran dari tahun 1931-1933, ketika keseimbangan uang real benar-benar turun, kontraksi moneter tidak dapat dengan mudah menjelaskan kemerosotan awal dari tahun 1999 sampai 1931. Masalah kedua dari hipotesis uang adalah perilaku tingkat bunga. Jika pergeseran kontrak dalam kurva LM memicu depresi besar, kita seharusnya mengamati tingkat bunga yang lebih tinggi, tetapi tingkat bunga nominal terus turun dari tahun 1929 sampai 1933. Dua alasan ini muncul untuk menolak pandangan bahwa depresi besar disebabkan oleh pergeseran kontraktif dalam kurva RM, tetapi apakah penurunan dalam persediaan uang tidak relevan? Selanjutnya, kita beralih ke mekanisme lain yang membahas kebijakan moneter yang bertanggung jawab atas terjadinya depresi besar deflasi tahun 1930-an. Dampak deflasi yang mendestabilisasi. Para ekonom telah menawarkan
Teori untuk menjelaskan bagaimana penurunan harga dapat mengurangi pendapatan bukan meningkatkannya teori utama. Yang disebut teori deflasi utang menjelaskan dampak penurunan tingkat harga yang tidak diharapkan. Sementara yang kedua menjelaskan dampak deflasi yang diharapkan. Teori deflasi utang kemudian menyatakan bahwa distribusi kekayaan ini mempengaruhi pengeluaran atas barang dan jasa. Dalam menanggapi distribusi dan debitor dan kreditor, debitor mengeluarkan uang lebih sedikit dan kreditor lebih banyak. Jika kedua kelompok ini memiliki kecenderungan menjaga uang yang sama, tidak akan ada dampak agregat. Tapi dampaknya alasan untuk mengasumsikan bahwa debitor mempunyai kecenderungan mengeluarkan dana yang lebih tinggi daripada kreditor. Barangkali itulah mengapa debitor berutang dalam kasus ini. Debitur mengurangi pengeluarannya lebih besar dari jumlah kenaikan pengeluaran kreditor. Dapat, dapatkah depresi terjadi lagi? Para ekonom mempelajari depresi karena kepentingan implisitnya sebagai peristiwa ekonomi yang penting dalam untuk memberikan pedoman bagi para pembuat kebijakan sehingga hal itu tidak akan terjadi lagi. Untuk lebih meyakinkan apakah peristiwa ini akan terjadi lagi, kita perlu mengetahui mengapa hal itu terjadi. Karena belum ada kesepakatan atas penyebab depresi besar, tidak mungkin menyatakan dengan pasti bahwa tidak akan ada lagi depresi lain dari sebesar ini. Tapi kebanyakan ekonom percaya bahwa kesalahan yang menyebabkan depresi besar tampaknya tidak akan terulang lagi. Fed tampaknya tidak akan membiarkan jumlah uang beredar turun sampai seperempatnya. Banyak ekonom percaya bahwa deflasi pada awal tahun 1930-an tanggung jawab atas betapa serius dan lamanya depresi besar. Terlihat bahwa deflasi yang berkepanjangan hanya mungkin terjadi bila adanya penurunan jumlah uang beredar. Kebijakan fiskal pada tahun 1930-an tidak hanya gagal membantu, tetapi sesungguhnya juga semakin mengurangi permintaan agregat. Sebagian ekonom dewasa ini akan menganjurkan kesetiaan yang kaku pada anggaran berimbang dalam menghadapi pengangguran besar-besaran. Sekian presentasi saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.